Terus. Oh, gitu. Ya. Nah, harus bisa begini, baru kelihatan. Pak, ya. Ya. Ini ada ya apa? Pak Widianto hilang, Pak Budi. Your internet connection is unstable. Halo. Ya, halo. Ini saya bisa bicara dengan Pak Widianto. Ya. Kalau agak kurang stabil. Ya. Ya, Pak. Ya. Kalau saya masih jelas ya, Pak. Kurang stabil, mohon maklum. Suara saya jelas nggak, Pak, di sana? Ini jelas nih, ada suara gitu. Udah ya? Iya, jelas. Ya. Cuma tadi sempat hilang, mungkin problem. Udah masuk, udah masuk, ya. Sekarang jelas? Iya. Ya, jelas. Nah, jelas sekarang. Ya, jelas, Mas Aldo. Oke. Tadi saya dengar suara ibu-ibu, dengan ibu siapa? Saya Bu Eni. Ibu Eni, oke. Salam kenal Bu Eni, saya Ardo dari Jakarta. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Ardo. Ya. Bu Eni dari mana? Saya dari Jakarta. Oke, Jakarta. Ini ada di screen saya ada Idaja. Saya bukan Idaja. Oh ya, ada Idaja. Iya. Ada Mas Ardo. Oke, itu Bu Eni. Oke, Bu Eni. Ya, kelihatan. Sambil menunggu yang lain, kita kenalan lebih jauh lagi. Ya. Saya baru bergabung di Financial Wisdom sebagai salah satu trainer dalam timnya Pak Eko sama Pak Muhammad Teguh. Saya selain di Financial Wisdom, saya juga seorang dosen di Jakarta di IPMI, kita bacanya IPMI, International Business School gitu. Jadi saya ngajar dan saya juga punya Certified Financial Planner gitu. Jadi saya aktif juga memberikan modul investasi untuk mereka yang mau ambil ujian CFP. Dan itu saya juga buat seminar-seminar untuk publik di kampus IPMI beberapa. Ya. Kalau Pak Widianto sama Bu Eni ini wirausaha atau karyawan? Saya karyawan, Mas Ardo. Oke. Di perusahaan apa, Bu?
Oh, saya kerja di rumah sakit. Oke. Rumah sakit. Pak Widianto di Bontang di mana, Pak? Saya kerja di PT Badak NGL, jadi apa ya, mencairkan gas alam, kemudian diekspor. Ya. Saya kerja di Departemen Pemeliharaan, Mas Ardo. Oh, Bisa. putus-putus Pak suaranya di Nggak bisa dilihat. Putus-putus ya. Ya. Jadi saya karyawan bekerja di PT Badak NG. Oh, Putus-putus oke, ya. 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 Jadi ya mungkin agak asing ya. PT Badaknya bukan PT Badak Larutan Segar, itu bukan. Iya. Itu yang pertama saya pikir itu, Pak. Larutan cap badak, ternyata badak LNG ya, Pak ya? Ya, betul. Badak liquefied natural gas. Oke. Bu, ini di rumah sakit Badak apa, Bu? LNG. Cuma kalau Di Rumah Sakit Harapan Kita, Mas Ardo. Oh, Harkit. Oke. Mm-mm. Ya. Saya punya tante tapi udah pensiun dari situ tuh. Oh ya, siapa Ya. namanya? Yang anak apa yang jantung, Mas? Ya. Yang anak apa yang jantung? Ya. Kan ada rumah sakit anak, ada juga yang jantung. Oh, Harapan jantung. Kita. Oh, yang jantung. Oh, saya di anak, Mas Ardo. Oh, bagian anak. Ah. Oh, ternyata besar ya, Harkit ya. Oh iya, kompleknya gede. Iya. Oke. Halo Mas Ardo. Ya. Saya dengar suara Saya siapa? Agnes. Saya Agnes sama Pak Thomas berdua Oke. bareng ikut ini. Oke. Ibu Agnes dan Pak Saya- Thomas. Tapi gambarnya Iya. yang mana nih? Hah? Itu Gambar. kelihatan aku. Oke. Aku kelihatan. Nggak janji. Gambar saya kelihatan ya. Ini ada di screen saya ada dua gambarnya hitam. Oh iya. Galaxy itu. Ya betul. Ya Pak Widianto juga lihat ya. Galaxy 7 Prime. Ada Galaxy 17. Itu dengan siapa? Nah, baru keluar wajahnya. Nah, ini yang Ida Jaa ini Bu Eni ya. Bu Agnes. Bu Agnes. Oke. Bu Eni yang mana gambarnya? Nggak ada gambarnya. Oke. Saya salah lihat atau salah. Oke, Bu Agnes ya jelas gambarnya. Bu Agnes ada di mana nih? Di Jakarta atau di luar? Di Jakarta. Oke, Jakarta. Loud and clear ya, Jakarta nih. Kak Seli gimana? Kita mulai atau masih nunggu angkot penuh baru berangkat? Ada satu lagi Pak, masih bingung cara masuknya gimana. Ada dua screen di saya nih. Nah, sekarang Pak Widianto gambarnya hilang. Oh, ini Mas, ada ini kepala saya tuh. Cuma komputernya tipe apa ini yang agak miring gitu loh, jadi nggak terurus. Kalau Bu Eni di Harapan Kita yang anak bagian apa, Bu? Saya kerja buat anak kelainan cerah bibir dan langit-langit. Oh, ya. Saya dulu pernah di situ, Bu, di klinik program melatih. Oh, melatih. Tahun berapa terakhir, Iya. Mbak? Saya ikut program melatih. Oh, ikut program melatih. Tak kira kerja di situ. Enggak. Oh ya, berhasil? Puji Tuhan berhasil. Syukurlah. Udah umur berapa sekarang anaknya? 15 tahun. Wow, udah gede dong. Iya.
Setelah itu nggak program ada lagi, kemudian ada lagi, jadi 3 sekarang. Oh, ya, syukurlah. Wow. Makanya ikut financial wisdom ini. Ya, biar wisdom ya. Biar wisdom, Mbak. Bisa mengcover 3. Iya. Di Jakarta ya, Mbak? Iya. Ya, kapan-kapan boleh main. Iya. Ibu Edi jadi dokter nih ya? Belum. Begitu bunyinya. Oh. Sama kalau gitu panggilnya dok dong ya? Nggak usah lah, Ardo. Panggil Bu aja. Rambutnya udah 2 warna. Mertua saya tuh keluarga dokter, Bu. Bapak mertua saya dokter umum. Ibu mertua saya dokter gigi. Istri saya jangan-jangan dosen. Enggak sih, sekarang di Palembang, tinggalnya di Palembang. Oh, di Palembang. Istri dokter gigi juga? Istri saya dokter gigi. Oh, dokter gigi siapa? Yang mana nih, Bu? Yang mertua atau istri? Yang mertua dokter gigi siapa? Yang istri? Oh, yang mertua Willy Frederica Hatu Mason. Kalau istri? Istri Tri Damayanti. Oh, alumni dari UI. Dua-duanya UI. Oh, iya. Anak ketiga ya Pak Ardo ya, anak ketiga ya. Saya bukan Tri Damayanti berarti anak ketiga. Iya, istri saya bungsu ya. Paling. Ini di belakang saya fotonya, nah itu tuh. Oh, iya. Keluarga istri saya. Ya, paling bungsu ya kayaknya ya. Iya, ini sekarang belum pulang praktek nih, masih cari duit nih. Punya praktek sendiri. Paginya praktek di mana? Di Serpong. Oh, iya. Sama di rumah sini juga ada sih. Salam buat istri. Oh iya. Saya sampaikan. Ibu berarti spesialis anak ya? Bukan, saya ortodontis. Oh, Ibu dokter gigi juga. Nanti susah tuh sampai 3 kali di UI. Masuk karena apa? Gagal diwawancara ya. Iya, mungkin tidak menyebutkan angka yang bagus kali ya. Angka apa? Angka sumbangan ya? Mungkin kali ya. Itu apa? Prof Budi dosennya. Oh, Prof Budi. Ya, Prof Budi. Dia di bagian public health ya? Iya. Iya kali ya, tapi sering disebut sih. Halo Pak, nih Pak siapa? Malam Pak. Bapak lagi kelihatan gambarnya. Mbak Sally, ini yang Galaxy J7 Prime siapa ya? Kayaknya saya deh, Mas Ardo. Oh. Ini Mbak Bu Eni kayaknya. Nggak ada gambarnya. Bu Eni. Iya, saya. Selamat malam Pak. Pak, ini di screen saya tertulisannya Aja TD. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, saya Ardo dari Jakarta. Ini Pak siapa namanya Pak? Halo Pak Ardo, untuk semuanya. Halo? Halo, benar. Mbak Sally suaranya dengar jelas. Dimulai aja Pak. Dimulai
Mulai ya. Jadi selamat malam sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya sudah bicara dengan Bu Eni, Bu Agnes, dan Pak Widianto ya. Pak Widianto kelihatannya yang dari luar Jakarta nih, kelihatannya nih sama Mbak Seli ya, Bandung. Iya. Pak Widianto dari Bontang udah hilang ya. Pak Widianto. Oh, ada Pak. Ada ya. Ya, di screen saya tadi ada Pak Ajat TD dengan siapa? Itu Pak? Iya. Ajat nih dari Bandung. Oh, Pak Ajat, ya. Kumaha kabarna Pak, Damang? Alhamdulillah. Saya cuma ditanya aja. Pak Ajat. Kenapa? Pak Ajat. Iya. Saya kenal. Hah? Pak Ajat. Widianto dari Bontang, menyapa Pak. Pak Widianto. Iya, Pak Widianto. Iya, kayaknya pernah ketemu kita dengan Pak Widianto nih. Mana Pak Widianto nih? Beda angkatan. Kita mah hanya ini aja, pengamat di sini sementara ini. Oke, Pak. Semoga bisa kasih kontribusi juga Pak selain mengamati. Oke, saya diberi tugas nih sama Silakan. Financial Wisdom untuk bicara tentang judulnya ini bagaimana memulai bisnis bagi yang akan memulai pensiun gitu ya. Ini dari wajahnya kelihatannya masih jauh dari pensiun kelihatannya. Saya lihat dari wajahnya nih masih muda-muda jadi masih jauh dari pensiun ya. Yang muda siapa Mas Ardo? Ya, masih 25 kelihatannya ini. Kalau saya dibalik Pak Ardo. Oh, gitu dibalik. Jadi 52 udah 25 semangatnya katanya ya. Oke. Jadi bicara tentang apa? Bicara tentang bisnis dan pensiun nih. Jadi saya mulai dari pensiun dulu gitu ya. Ini saya ingin share suatu grafik ya. Sorry. Ini ada saya share screen saya ntar. Kemarin baru saya diajarin. Ya. Ini. Oke, sudah lihat ya screen saya ya? Bisa lihat? Bisa. Oke, Ya, ini kelihatan. Nah ini sebuah perjalanan nih orang untuk membangun kekayaan ya, wealth management. Itu paling tidak ada 2 di sini. Bisa lihat kursor di saya nih. Ini semua orang akan menghadapi 2 hal ini. Gitu ya. Masa sebelum pensiun atau kita sering ini masa produktif, masa di mana orang menghasilkan duit ya, penghasilan. Setelah itu ada masa pensiun. Nah, ini masa pensiun ini masa di mana tidak lagi berpenghasilan. Begitu. Nah, ini gambar ini sumbu vertikal ini menunjukkan kekayaan atau wealth ya. Lalu yang sumbu horizontal itu bicara waktu. Nah, ketika orang punya penghasilan, nah ini kita lihat di yang paling kiri di masa sebelum pensiun ini mereka setelah pertama kali dapat penghasilan, ya namanya kekayaannya terus bertumbuh, ya. Dan di satu titik, di titik sini kekayaannya meningkat eksponensial kalau secara matematika tuh ya. Kenapa demikian? Karena nanti di satu titik, nah di titik ini dimulai itu masa dia tidak berpenghasilan. Itulah kita masuk ke kategori wealth consumption. Di situ dia mulai mengkonsumsi. Ada yang dana pensiunnya dia bangun di titik ini dengan sedemikian rupa
Sehingga ada yang dia bangun sehingga seperti dana abadi. Makanya gambarnya saya gambar garis datar begini nih. Nah, ini dana abadi nih maksudnya. Jadi misalnya dia mengumpulkan dana pensiun sampai 10 miliar misalnya. Dari 10 miliar itu dia taruh di deposito misalnya bunganya 7% per tahun. Nah, setiap tahun dia akan dapat penghasilan pasif tuh, nggak ngapa-ngapain, 700 juta, 700 juta, 700 juta tiap tahun ya. Itu 10 miliarnya tetap di sana gitu, nggak berkurang gitu. Nah, jadi dia hidup dari 700 juta itu aja tiap tahun. Nah, sehingga saya gambar nih garisnya datar begini, ini menunjukkan dana abadi. Ada yang dia mengumpulkan dana di sini, demikian rupa, tapi lama-kelamaan dia pakai dana itu habis. Di sini. Nah, di titik ini diperkirakan sudah selesai begitu ya. Ini kalau masih ada sisa, ini bisa diwariskan. Makanya masuk ke kategori wealth distribution. Nah, maksud saya memberikan gambar ini Bapak Ibu untuk menjelaskan bahwa perlu kita membangun dana pensiun. Ya. Apakah terlepas profesi pekerjaannya, apakah dia seorang karyawan, apalagi karyawan ya, atau seorang profesional seperti dokter, itu juga harus mempersiapkan dana pensiun. Saya nggak tahu, dokter kan suatu saat nanti juga bisa praktek lagi Bu ya, Bu Eni, iya. Benar atau salah gitu ya? Betul. Itu juga harus dipersiapin dana pensiunnya. Jadi, bagi seorang wirausaha, kalau wirausaha pun juga ada pensiunnya gitu. Saya pernah ketemu seorang wirausaha tuh, ada satu titik di mana dia perusahaannya itu nanti akan dia serahkan ke anaknya lah, dia jadi pemegang saham aja, atau dia go public, dia menjual perusahaannya ke publik, lalu dia duduk di komisaris seperti itu, menikmati dividen setiap tahun, ya dividen itu bagi hasil. Intinya ada satu saat juga wirausaha juga pensiun begitu. Ya. Istilahnya dia juga membangun usahanya suatu titik dia pensiun. Gitu. Jadi semua orang juga nih tahan kerja ya, ada masanya gitu. Itu yang mau kita bicarakan. Nah, ini kita kan bicara setelah pensiun mau bisnis atau tidak. Ya mau bisnis gitu ya. Nah, yang satu lagi nih, ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi saya punya, kalau di akuntansi, Bapak Ibu mungkin pernah belajar waktu SMA kali ya. Kan yang namanya neraca kan begini aja nih. Sebelah kiri isinya aset, sebelah kanan ya aset itu kan dibeli pakai duit orang. Pakai duit orang yang namanya hutang. Itu dibeli pakai duit sendiri namanya net worth. Itu keren-keren aja nih pakai bahasa Inggris. Net worth itu maksudnya kekayaan bersih. Itu jelas sekali, itu adalah hasil dari total aset dikurangi total hutang. Nah, net worth ini yang saya bilang indikator dari kekayaan. Banyak orang yang katanya bilang orang kaya itu dilihat dari kepribadiannya. Misalnya mobil pribadi, rumah pribadi, jet pribadi, ya gitu ya. Jadi sorotnya cuma ke asetnya aja nih. Nah, tapi dia nggak tahu 90% asetnya dibayar pakai duit orang. Jadi sebenarnya kekayaannya cuma 10%. Gitu. Nah, kenapa saya kasih lihat gambar ini? Bapak Ibu perlu perhatikan. Kita tahu nih, nanti kan kita akan menghadapi masa tidak berpenghasilan. Jadi kita harus membangun kekayaan bersih kita, net worth ini, itu bangunannya ke atas. Ini kalau lihat gambar ini lama-lama nih dia otaknya ini besarnya ke atas. Di sisi ada hutang. Hutangnya itu lama-lama harus habis. Kenapa habis? Ya nanti kalau pas pensiun masih ada utang ya gimana bayar angsurannya gitu ya. Atau malah nanti jadi ada tekanan untuk harus berpenghasilan
Ya, sehingga padahal dia udah tidak berpenghasilan untuk membayar angsuran-angsurannya. Sehingga idealnya utang itu lama-lama harus habis di awal pensiun. Nah, itu yang harus kita perhatikan, kita cermati bagaimana nih cara membangun aset kita itu sedemikian rupa supaya hutangnya itu lama-lama habis. Nah, hutang itu ada dua jenis sebenarnya. Gampang, cuma hutang KPR sama non KPR. Bisa nggak? KPR itu kan hutang untuk beli properti, beli rumah di ruko apartemen seperti itu. Itu kan dirancang untuk habis. Terus ada hutang non KPR. Hutang non KPR itu biasanya hutang KTA, kredit tanpa anggunan, mobil seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau kita beli aset-aset seperti mobil, gawai gitu ya, atau kita gadget maksud saya, atau aset-aset yang nilainya itu lama-lama kan turun, Bapak Ibu. Lama-lama turun nilainya, sedangkan hutangnya besar. Nah, itu nanti akan mengakibatkan net worth-nya nih terganggu. Kalau beli properti, hutang ya, tapi kan nilai pasar dari properti itu naik terus. Sehingga hutangnya satu sisi makin berkurang, tapi nilai pasar asetnya ini semakin naik, sehingga akibatnya net worth-nya juga naik. Jadi saya mau katakan itu hutang itu intinya harus habis gitu ya ketika masa pensiun. Itu yang harus dicermati. Nah, ini saya tahu bahwa ada gangguan teknis nih. Rusak. Nah, ketika kita pensiun gitu ya, punya aset seperti inilah isinya. Asetnya ini nanti ketika pensiun ya, kita paling punya ini deposito, ya, ruko ya, atau mungkin sudah punya bisa komponen aset Bapak Ibu. Ini tuh semua tumbuhan itu perlu diperhatikan seperti saya lihat, saya balik lagi di gambar wealth accumulation. Kita ini bicara wealth accumulation, stabilitas. Kalau kita harus ada juga kemapanan. Ini bicara ada duit. Bapak Ibu tahu BU ya? Iya, udah bagus gitu ya. Sehingga dia harus itu yang paling utama menurut saya, stabil memberikan penghasilan secara berkala gitu. Jadi kalau butuh uang udah ada duitnya. Maka itu boleh aja. Paling utama ini kemapanan dan likuiditas. Saya pernah gitu nanya, saya pensiun nih, dapat uang buat, waduh, Bapak atau Ibu jangan ditaruh di bisnis semua duitnya gitu. Mungkin bisa aja bulan ini untung. Ada fluktuasi seperti itu. Nah, kalau pensiun tidak, ini kita nggak bisa ada taruh di aset ya, yang lebih pasti sifatnya. Itu harus komponen deh 50% dari dana pensiun itu ditaruh di apa aja itu biasanya. Ada lagi aset finansial kita bilang Indonesia, dikeluarkan oleh pemerintah, kita suka panggil ORI. Gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen. Seperti perusahaan-perusahaan BUMN, itu katanya lebih stabil seperti itu. Kalaupun berbisnis Bapak Ibu, bisnisnya juga siapa? Wah, saya punya duit nih, saya mau bikin startup gitu ya. Karena ketika bikin startup tuh butuh modal besar, makanya ada orang yang kalau bikin startup itu ada istilah bakar duit gitu. Supaya bisa kan. Jadi jangan taruh di startup. Jadi cari bisnis yang kemungkinan besar memberikan terus-menerus begitu. Nah, ini bisnis itu ada dua potensi rugi. Itu dulu. Jadi duitnya taruh di deposito atau tadi seperti saya bilang ORI. Pemerintah kan nggak mungkin bangkrut ya. Jadi saham atau investasi di saham besar
itu yang rajin membayarkan dividen. Target pemerintah itu pasti tiap tahun bagi dividen, ya, karena pemerintah perlu dividen ya, untuk supaya tidak memberatkan PBN-nya. Nah, bisnis itu hitung. Nah ini sedemikian rupa di sini lebih besar dibandingkan potensi rugi. Jadi ketika lebih besar dari potensi ruginya. Nah, ini bukan sesuatu yang pasti, tapi ini urusan sama potensi, gitu ya. Bisa aja lebih besar dari potensi rugi itu bisnis yang baik. Buat topik ini ya malam ini. Bisnis apa sih yang cocok buat masa pensiun? Berdasarkan pengalaman saya nih, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan gitu. Yang pertama itu saya lanjut Bapak Ibu, waralaba atau waralaba itu franchise. Misalnya begini, tadi saya bicara, Ibu tahu pemain golf namanya Tiger Woods ya? Iya. Ya, oke. Tiger Woods itu pemain golf, ya. Misalkannya saja juga punya tongkat golf ya. Di tangan saya, malah saya harus bayar lapangannya, harus bayar di tangan Tiger Woods sebuah. Nah, saya mau cerita punya keahlian misalnya memasak gitu. Saya buka restoran di restoran, jadi saya tahu. Oke, berarti di tangan dia restoran itu bisa menghasilkan duit. Lalu berbisnis restoran ya itu tidak bijak, tahu bagaimana caranya jualan gitu. Dan saya bisa tuh seperti siapa tuh namanya yang sekarang punya Alfamart tuh, Sampurna, ya, kerja di Sampurna, dia bikin bisnis toko tuh. Ya, bisnis toko tuh suatu distribusi yang besar sekali namanya Alfamart, HM Sampurna. Baca di silsilahnya gitu. Toko maju gitu. Tapi kalau saya pengen bisnis apa? Jualan. Tapi salah satu solusinya adalah waralaba aja. Waralabanya Indomaret, Alfamart, apalagi itu dan yang gitu ya. Lalu mereka yang urusin bisnisnya gitu, manajemennya dan seterusnya, makanan nih. Beli waralaba apa? Waralaba itu waralabanya. Jadi ya udah saya diatur oleh. Nah, waralaba ini sendiri ada hitung-hitungannya Bapak Ibu, macam waralaba kita bakal bayar banyak setelah itu setelah berapa tahun penghasilannya gitu. Waralaba tapi biasanya gitu sih. Dia lebih banyak bayar di depan waralaba. Lalu ada lagi nih sekarang buka tokonya bukan di dunia nyata, di dunia maya. Jadi sekarang udah banyak banget nih menyediakan jasa. Mungkin rumah kita dipakai buat jadi gudang ya gitu. Ini bisa jadi alternatif juga gitu. Untuk berjualan begitu ya. Rumah kita bisa jadi tapi ada suatu menyediakan marketnya, usaha. Kok tahu Ibu? Seperti ini. Mungkin yang sama mereka. Ibu yang karyawan gitu ya, setelah pensiun jadi konsultan jualan jasa. Nah, yang di tempat saya mengajar itu dari praktik, ya karena dia pernah kerja juniornya dia sekarang seperti itu ya. Lalu seperti itu. Makanya ada tuh di tujuan untuk seperti itu atau sertifikat. Nanti kalau dia udah pensiun dia bisa pakai itu untuk konsultan. Ini juga bisa diperhitungkan transportasi online ya, kita Uber, ada Grab, ada transportasi online ini drivernya itu pensiun, beli mobil ya, mobilnya lalu dibuat Uber seperti selama kakinya masih kuat untuk ini juga bisa jadi alternatif ya. Bisa dipakai juga gitu ya. Saham Indonesia ini kita transaksinya itu bisa sampai omsetnya itu 5,8 triliun tiap hari. Dan itu jumlahnya akan terus meningkat ya, investasi di saham seperti itu. Beli saham karena tiap hari ada orang yang cari saham, dia melakukan saham gitu ya. Ada yang dia beli saham Senin dijual hari Jumat. Tertarik ini bisa dipelajari menuai untung dengan cara melakukan nah kira-kira ya macam-macam bisnis. Kira-kira ini yang kalaupun berbisnis pendapatan tetap gitu ya. Tapi seperti saya mau katakan, aktivitas kita udah menurun. Jadi nggak bisa komponen dari bisnis itu dalam aset kita, aset ini maksimal 50% lah. Maksimal 50%-nya lagi seperti saya bilang taruh di instrumen seperti itu, seperti obligasi, deposito. Dan untuk bisnis Bapak Ibu bisa juga kontrakan ya. Kontrakan. Itu kan untuk membeli tanah, membangun properti. Lalu dari bisnis itu juga cukup aman ya, karena paling nggak tiap bulan ada penghasilan atau apartemen yang tidak dihuni itu bisa juga begitu seperti itu untuk untuk berkala ya.
Jadi paling nggak ini bisnis yang saya bisa anjurkan untuk persiapan bisnis. Nah, ini yang pertama tadi ya, itu ada potensi rugi. Itu udah kalau orang Betawi bilang kudu gitu ya, harus gitu. Haknya. Ini bapak saya ini kalau udah pensiun gini gue usah lapor pajak. Wah, itu petugas pajak itu dicari sama petugas pajak ya. Apalagi kalau berbisnis. Nah, ini mungkin kalau nggak tahu kalau apakah potong pajak atau enggak, saya kurang tahu ya, karena nggak disyaratkan NPWP sih waktu misalnya mobil saya bokarnya minta NPWP, Grabnya. Kalau berjualan ya itu apalagi kalau istilahnya NPWP-nya ini memberikan advice nanti diminta juga NPWP-nya. Nah itu kalau ada bukti potong pajak berarti harus lapor. Ini harus ada. Tergantung Bapak Ibu kalau untuk badan usaha. Badan saya itu atau PT, nah itu pelaporan pajak, perhatian serius gitu. Karena kita harus bikin kan akuntan seterusnya gitu ya. Kalau kita biasa tuh sampai dibikin badan usaha, mempersiapkan bisnis. Dibangun selama masa sini. Ini saya lihat nih Bapak Ibu 5 tahun mah ya mungkin bisnisnya bisa gitu ya. Karena adrenalinnya masih toleransi kerugian seperti kalau berhasil itu wah menuai keuntungan, kenaikan nilai yang sangat tinggi. Kalau udah mulai berbisnis bisa juga, tapi seperti saya bilang yang mengedepankan kemapanan dan likuiditas. Saya rasa itu yang saya bisa share, mungkin bisa dikemukakan nanti kita bahas. Ini boleh nggak itu hutang terus 1, 2 sebelum apa ya tadi yang ada trading ini ya? Apa ya? Sesudah ini coba deh. Ini bawahnya. Cash flow. Yang ada cash flow terangin nggak ini? Ya. Ini Bapak Ibu udah makan? Udah makan malam. Udah. Udah ya, udah. Makan. Oke, ini kan Bapak Ibu, bagaimana sih kekayaan bersih itu diciptakan? Asumsinya kalau ketika kita usia sebelah kanan dulu ya. Ini bicara terus kasih ini cash flow statement cuma mencatat lebih besar pasak daripada tiang nggak gitu. Kalau nggak ya surplus gitu. Ini pergi kemana? Ya nanti itu kan dicatat di set ya, sebagai aset. Sisi kirinya naik, sisi kanannya kan juga harus naik. Sisi kiri naik, sisi kanan juga harus naik. Kira-kira adalah ya net worth-nya yang naik ya, kekayaan bersihnya, bukan utang. Net worth itu diciptakan melalui surplus. Yang hidupnya pas-pasan. Pas-pasan itu berarti cipta. Hidup pas-pasan tuh kayak gini di Menteng pas, di Mercedes pas gitu ya. Ini hidup pas-pasan tuh makanya orang suka bilang begini, kita per bulan kurang ya. Terus jadi manajer juga gitu ya. Gaji 50 juta kurang juga. Kenapa? Karena hidupnya pas-pasan ya. Semuanya itu dipasin sama penerimaan akhirnya nggak pernah suruh. Kalau ketahuan dengan limit yang tergoda juga dipakai sehingga pengeluarannya bisa lebih besar dari penerimaan. Harus besar. Ya. Harus kita lihat aset itu dibagi 3. Tuh, jenisnya gini. Aset ini gampang kalau saya punya handphone saya bisa tunaikan ya. PC ya. ITC terdekat tinggal cari jual. Kalau saya punya mobil, saya pengen jual, apa kan? Handphone nilainya 5 juta. Gitu. Lalu saya 5 juta, 4 juta aja udah bersyukur sekali. Liquid gitu. Liquid itu ketika dia jual asetnya nilai apalagi tuh, thanks to Tokopedia atau X ya. Gampang galang tapi nilainya gue aset liquid. Aset liquid itu apa? Nah ini. Taruh di deposito 10 juta kan nggak mungkin waktu dicariin jadi 9 kan. Naik. Atau emas bisa termasuk aset liquid. Nah, kalau aset investasi ini dia susah properti dijual dalam waktu 1 hari kan nggak mungkin ya. Itu belum ada, cuman mengambil kama. Tapi aset investasi nilainya naik terus, meningkat gitu. Korporasi saham ya, obligasi naik. Tapi kalau dicairkan dalam jangka pendek nilainya bisa turun. Investasi. Nah, aset yang kita pakai untuk diri sendiri ya, ambil dihuni sendiri. Nah, yang saya itu contohnya mobil. Mobil itu dikasih asuransi, perlu dirawat ya. Jadi aset personal itu atau beli handphone, sehingga aset personal itu mendatangkan pengeluaran, dipakai buat sendiri gitu. Kalau dia beli mobil diinvestasi berarti mobilnya. Kenapa? Jadi penghasilan tambahan. Selain dia bekerja kan ya dapat uang sewa. Makanya dia ini semua masuk di penerimaan di sebelah sini. Nah, jadi aset investasi bahan selain dia bekerja. Gitu. Satu sih, ya, kalau orang punya utang kan harus menambah pengeluaran. Sehingga cermati pengeluaran saya gimana. Nambah juga nih. Kalau pengeluaran banyak kan nanti akan bisa waktu itu siapa ada saya dashboard. Kaget kaya itu.
orang kaya baru. Gitu. Itu dia bingung. Kenapa? Ya karena nggak mungkin dia bisa menghidup ya masuk ke aset personalnya dia harus dikasih pajak. Kan mungkin perawatan Mercedes-Benz itu nggak bisa jangkau akan menghabiskan sekian persen dari penghasilan. Jadi aset personal itu diperhatikan karena itu bisa menimbulkan bicara tentang pengeluaran Bapak Ibu. Kalau perencana keuangan ditanya, jadi pengeluaran itu komposisinya gimana? Jadi kan ada 4 macam pengeluaran. Pertama itu pengeluaran kategori kedua itu pengeluaran enggak. Lalu kategori ketiga mungkin buat ibu-ibu ya, itu suaminya perlu dikasih uang jajan ya. Pengeluaran pribadi. Lalu yang ketiga cicilan. Nah, kata tabungan itu 10%, ya, itu 40%. 40 ya. Kebutuhan pribadi 20%. Cicilan itu 30. Jadi berapa Bapak Ibu? Yang pertama tadi tabungan. Berapa tadi? Halo? Iya, maksudnya. Rumah tangga itu personal itu 20 betul. 30. Nah itu apalagi kalau mendekati usia pensiun, kira-kira mana yang mengalami pergeseran? Nah ini utang itu lama-lama harus itu harus ditekan ya seiring waktu. Terus 20%-nya utang pergi kemana? Betul Pak, saving. Saving gerak menuju 30%, cicilan berken. Pribadi sama rumah tangga tetap ya, karena kalau rumah atau pengeluaran pengeluaran ya, diharapkan surplus bisa dijaga potensinya, nggak bisa dikendalikan, bahkan hidupnya melebihi dari yang dia punya. Loh, 5 jutanya dari mana? Ya dari hutang, ya, tambah lagi hutangnya, surplus. Itu maksudnya. Jadi gambar ini seperti itu. Ini network itu diciptakan dan kenaikan nilai asetnya, nilainya meningkat ya. Tadi bilang properti, investasi yang lain seperti reksadana, beli saham itu juga meningkat. Atau kita punya bisnis itu nilai seperti itu. Apa sebenarnya pertanyaan? Puji Tuhan jelas. Ya, terima kasih. Ketika pensiun itu kemapan artinya dipastikan dananya, ya. Ya. Duitnya kan? Untuk setahun itu sudah ada duitnya. Bank itu di tahapan gitu ya, ambil. Di satu sisi punya nggak bisa tentukan berapa besarnya. Itu intinya di pertumbuhan. Karena ketika kita fokusnya pertumbuhan, ya saya tadi bilang contohnya membeli perusahaan startup gitu ya, wah itu ya, nggak menghasilkan duit gitu. Begitu. Widianto nih. Oh Pak Widianto. Apa ya, usaha untuk laba. Pak silakan. Kenapa dibandingkan dengan jelas ya suara saya? Itu resikonya untuk waralaba. Waralaba juga cari waralaba yang udah pun ya dia butuh kita untuk mengembangkan network ya kita lebih besar begitu. Makanya kita kadang-kadang beli startup karena dia mapan, jadi biasanya kita lebih bagiannya biaya franchise-nya besar gitu ya. Kadang-kadang fixed cost. Nah, kalau bicara fixed cost ya berarti kita ini perputaran bisnisnya untuk mensupport ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Satu perputarannya, offernya. 2, sebentar kalau saya bikin. Saya stop share dulu, saya ganti ini. Nah ini. Nah, ini bicara gimana tulisan ini? Ya aduh. Ya lalu di sini mari. Kan gini saya bergambar graf. Dia turnover tinggi, lah gitu. Ya, itu pernah ada Jakarta itu ada tuh bapak ya di Kuningan situ, tahu ya? Di mie ayam enak. Itu bakmi ayamnya itu rame banget, terus makan di situ sambil keringetan gitu. Ya, ini kan rame nih restorannya nih. Mungkin dia sebaiknya pasang AC gitu. Saya nggak setuju kalau dipasang AC. Kenapa? Ya nanti kalau dipasang AC orang jadi lebih yang lainnya mau makan mau itu nggak ada tempat duduk nggak jadi kesini. Kita biar orang
cuma makan doang di situ datang. Jadi sehingga perputarannya sehingga memang karena dia marginnya rendah. Ya, jadi rendah, tapi marginnya rendah. Nah, ini Bapak Ibu dari udah turnover-nya rendah, marginnya rendah, ngapain kan? Nah, maka marginnya tinggi tapi turnover-nya rendah. Oke lah, gitu. Ini jualan barang yang apakah itu seperti misalnya kalau saya kasih Avanza mana yang turnover-nya gitu. Tapi mana marginnya paling tinggi? Ya jualan Ferrari. Ibaratnya turnover-nya rendah. Turnover-nya tinggi. Namanya bukanya sama apa itu? Bisa seperti ini ya. Saya mau invest di sini nih gitu ya. Ideal. Makan nasi. Makan nasi gitu. Yang turnover tinggi, margin tinggi. Hujan kan sekarang? Maghrib hujan. Jakarta waktu itu driver Gojek itu menikmati Bapak Ibu penghasilan per bulan. Di atas lebih Marginnya jelas, tinggi. Turnover-nya tinggi. Mana-mana gitu. Siapa ini? Orang mau lah gitu ya. Jadi bayar per kilometer. Dari kacamata driver ya. Itu dia turnover tinggi. Tidak sustain ya. Ternyata sekarang bergeraknya ke sini dia. Sehingga ya Pak, kita sekarang kejar. Jadi ini yang saya bilang apa Pak Widianto. Udah pada pulang. Waralaba itu kita itu marginnya rendah nih. Biasanya kan waralaba. Itu yang Emerson udah berangkat. Karena dia bayar franchise mahal, margin kita kan tipis Pak. Turnover-nya bisa waralaba yang besar, ya biasanya sebesar. Rul hitam. Begitu. Ketemu Mang Andi. Terkenal itu tapi hati-hati ya bukan masih rendah. Sehingga dia berharap ada ceramah Pak. Ada ibu pengajian. Ada pertanyaan Pak Widianto? Iya Pak. Namanya ibu siapa? Anaknya di sana di Kardra. Gambar hati. Iya, atau paling nggak yang di bawah lah. Rendah ya. Tinggi tapi kecil lah gitu. Kan buat orang. Kalau Bapak buka kantin di itu Pak. Iya. Cuma pertanyaannya apa ya? Atau waralaba Selasa itu ada bayar franchise-nya ya. Seperti saya bilang tadi Pak, saya pakai analogi yang tadi Tiger Woods bisa lebih hebat dari Tiger Woods. Main golf aja. Tapi kan kalau seandainya saya mau bisnis, saya mau buka restoran, tapi saya nggak ngerti restoran. Ada tulisannya. Berapa ya? Bermitra sama. Mungkin kenapa mereka mau bermitra sama kita ya? Karena pokok pada dia beli atau sewa properti, mendingan Gimana? Oke, kabarnya? di share seperti itu. Alhamdulillah. Pak yang tadi saya bilang bisa selain dagang, lalu aplikasi platform seperti menyewakan rumah. Gitu ya. Misalnya ada orang mau travel ke kita bisa sewain. Juga seperti itu. Masih? Itu Pak. Oh, udah selesai? Pak, sama-sama Pak. Besok apa besok? Masuk ya? Main futsal besok? Enggak. Main futsalnya hari apa? Sekolah masih. Halo? Ya, ada pertanyaan lagi? Halo, jadi kan ada komen. Seperti bimbel-bimbel ya Pak? Iya, ada bimbel. Mulai apa? Kalau di Jakarta sih Pak. Di sana emang. Kalau kempes. Itu bimbingan belajar untuk orang yang mau masuk apa ya? Oh, selalu ada lagi Sony Sugema. Yang paling bertahan tuh. Mabit nggak ini sekarang? Nggak. Sudah mulai ada lagi apa ya? Ya mungkin Primagama kali masih. Seperti itu ya. Enggak, tapi saya nggak ngikuti perkembangan. Tapi itu aja sih dulu yang terkenal Teknos itu udah nggak ada. Mungkin dia entah sekolahnya sendiri yang bikin. Setelah ya kita harus. Tapi kalau nggak perlu ya. Inilah ada orang mau masuk UI. Soal UI gitu ya. Bikin ini. Ada 10 orang gitu. Oh ya udah gitu. Kayak sistemnya bimbel gini-gini. Mereka kita hire sebagai pengajar. Iya, ada suara ya. Ya udah gitu aja ya. Bisa di-mute enggak ya? Semangat. Oke. Salih. Yo, Assalamualaikum. Ada distorsi suara atau apa ya? Ada suara masuk. Oh, berarti semua dengar ya? Suara tentang kuliner nih tadi. Aneh, kenapa aneh? Ada? Itu dok. Wah, ini suara. Ininya dalam ini suaranya kedengeran. Siapa? Ya. Dari tadi dengerin ada suara yang ketiga dari tadi ya. Saya bingung. Kalau pulang nanti makannya apa? Gimana sih, Mas Abdo? Ya kalau nggak bisa. Oke. Di rumahnya siapa? Ini nggak ada siapa-siapa, cuma saya Bukan sendiri. gue ini berarti. Cuman gue sendiri. Tadi dokter ini bukan tersangka nih, bukan. Di hotel. Pokoknya bukan gue. Jadi ada kuliah lain. Terima di perkuliahan. Aja ya? Nggak tahu yang ada ini. Aja.
Pak Ajat. Iya kali. Pak Ajat. Bukan Ya. yang ngobrol. Oh, iya. Bukan. Oh iya. Bukan apa, ada suara dari mana? Mbak Seli? Oh, bukan dari Pak Ajat ya? Mas Ardo, kalau Mas Ajat saya kenal suaranya. Ya, Ibu Mbak Seli, ada suara ibu-ibu Kuliner. lagi bicara. Soal, karena di screen saya ada saya nih. Kayaknya bukan satu di antara kita. Ini mungkin kapan masuk aja kali. Tangga berarti ini tipis berarti dindingnya nih. Saya udah jelas. Ya, Bapak Ibu, ini perlu dicermati, bukan berarti apa ya? Kadang-kadang selain disiapkan dana pensiunnya juga harus disiapkan itu juga suatu apa ya, bisa berikan cultural shock gitu ya. Mungkin yang sedang mengajar ya dia jadi punya waktu banyak, juga yang di traveling seperti itu. Menurut saya tetap apa ya, dia pakai waktunya itu untuk share, untuk Facebook nggak termasuk ya. Punya banyak waktu buat ya. Tapi harus disiapin juga kita supaya hasrat untuk telurkan gitu, meskipun tidak usia muda gitu, usia produktif. Halo, Pak, 10 ya, 10.37 ya. Pak Widiantonya udah hilang. Oh, ada. Iya, 1 jam. Oh, ya 11. Iya. Enggak apa-apa, tapi di sini Ini kalau kita Senin kan libur nih, long weekend. Wah, ini harapan kita itu. Biang itu biang macet, Mas. Dok ya. Itu biang itu ya. Ya. Mas, halo, Mas Ardo. Boleh nggak itu yang ternyata? Saya kasih contoh yang udah berlalu, Bu. Ya, Oh, Gojek. drivernya bisa dapat 15 juta Gojek per udah bulan. ada. Kita jadi supirnya itu enggak lah. Gojek. Nah, itu Sun tuh. Sebuah terobosan. Tapi sekarang nih kayaknya orang udah mulai yang sumber daya untuk ekonomi masa depan itu adalah informasi. Banyak bisnis itu berbasis database. Jadi dia gratis ya. Tapi supaya orang itu dapat informasi tentang analogi lagi nih, sebuah analogi itu besar itu. Makanya kan ada restoran-restoran mau jadi ramah di situ. Kenapa? Karena dia punya database. Yang dia jual seminar gitu. Itu dia juga nanti kan seperti itu kita bisa tahu nih orang ini suka habis ini yang jenis ini, yang isinya ini. Itulah yang menurut saya itu bisa dijual gitu. Startup gitu, Bu. Apa namanya? Detik.com itu kan jual ada harganya kan. Kenapa? Karena dia banyak orang ke situ menaruh iklan ke situ yang punya informasi itu dia bisa memberi ya makanya banyak yang katanya ekonomi masa depan jadi YouTuber ya. Informasi, Bu. Jadi kalau Ibu ada aplikasi Social Wisdom tapi mempertemukan dia dengan dokter gitu. Konsultasi dengan dokter gitu. Tapi dokter pasien buat tulus ya. Kenapa sih orang itu membuat jualan ini ya, produk diekspor ke Eropa, Bu. Jualan portir ke Eropa. Eropa itu punya gini, Bu. Dia punya kebijakan satu, bayar mahal untuk produk otentik ada di Indonesia, hanya ada di Bontang misalnya, atau Lada deh, atau rempah-rempah Indonesia otentiknya dijual ke Eropa, mereka bersedia membayar lebih mahal. Ada sertifikat itu, sertifikat otentik itu dicari banyak ya, bicara turnover mahal. Tapi sekarang Ibu tahu ya Starbucks gitu ya, kopinya kan juga mahal ya, itu marginnya gede, turnovernya gede. Walaupun investnya juga gede. Itu dia Citra di Perkasa ya perusahaan itu. Itu dia di bisnisnya. Offer tinggi, margin tinggi itu menurut saya breakthrough ya, yang terobosan menurut saya. Saya bilang satu bisnis berbasis service, sama bisnis berbasis otentik. Nah, ini bisnis berbasis lingkungan. Nah, kalau kita produk-produknya itu berbasis yang buat produk itu, misalnya contohnya ini analogi lagi lah sebuah tapi kelapa sawitnya itu caranya bakar sawit. Nah itu kalau ketahuan itu nggak di produk-produk yang
green. Katanya gini Bu, kita bisnis nih, dan bisnis mulianya ya. Contohnya kayak Tahu social company ya, disumbangkan atau dinikmati sendiri. apa financial wisdom? Ya, Iya, betul ya. itu yang membuat saya join. Iya tuh. Yang membuat saya mau gabung. Jadi ada elemen itu, ada elemen bantu orang. Orang akan menghargai lebih. Saya bikin seminar ya. Seminar saya itu saya bilang gini, ini sumbangkan untuk menanam pohon atau mendukung gerakan. Ya, mereka bersedia membayar lebih untuk membuat dunia lebih baik. Jadi, intinya gini, margin konsumen tahu itu tidak hanya dinikmati oleh itu turnovernya tinggi, margin juga tinggi. Jadi basis informasi Otentik, satu berbasis otentik ya, berbasis lingkungan ya, lingkungan sosial, bahwa margin yang kita ciptakan itu bukan untuk share, hanya sekarang tren maraknya. Oke, terima kasih Mas Abdul. Sama-sama Dok ya. Ini asik juga ya webinar begini ya. Daripada saya sampai Bontang nih, ini sebontang nih Pak. Oh, iya. Kalau tahu di luar rumah saya. Oke Pak. Itu Pak, PGN bikin pipa ya. Jadi itu dimasukin ke tabung ya Pak? Dikapalkan dan ke ekspor. Ya, buat diangkut lah ya intinya ya. Oh gitu, dicairin dulu ya Pak ya? Hingga dicairkan. Termasuk aset, masuk aset liquid berarti Pak? Iya saya mikir gitu juga ya, orang gitu. Iya dicairin dulu ya. Dicairkan. Iya. Apa? Nanti di Jepang volumenya itu kecil 600 kali satu perban dijadikan gas lagi. 600 kali. 600. Jakarta ke Nusantara Gas untuk dijadikan listrik. Okay. Ada juga Pak? Oh nggak ada, kapal nanti sama orang ditabungin mungkinnya. LNG. Nggak juga penjelasannya agak memang masih pemerintah pembeli Mas. Pemerintahnya pusat atau daerah Pak? Bukan betul-betul campur. Ya. Majority siapa juga nggak tahu. Majority on behalf Government of Indonesia, ya Departemen Keuangan. Campur-campur ya. Ya dan kita non profit jadi rugi. Nggak punya income statement. Cost kita. Punya Departemen Keuangan ya. Ya betul-betul memproduksi sekian kapal gitu lah. Termasuk project yang dipetik. Ya. Ini Mbak Seli gambarnya di sini tidur loh Mbak Seli. Tidur mungkin. Ini kelar-kelar nih kalau punya tidur nih. Tanya Bontang enggak? Waktu Jakarta. Saya masih di office. Bu Agnes masih di kantor. Kantornya di mana Bu Agnes? Sorry. Di PT Pfizer Mas. Halo? Di PT Pfizer. Obat ya? Kan? Bikin Viagra. Ada filmnya Bu. Drugs and apa? Anna Hathaway ya. Drugs dan apa gitu. Cuma itu udah aja Bu. Biasanya langsung tahu. Kalau enggak tahu. PT Pfizer tuh di sebelah mana Bu? Di Wisma GKBI, tapi saya di pabrik. Ini ada di jalan di bawah dok, di bawah dok yang kanan bawah dok. Oh jadi sama siapa? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa. Ya mungkin ya udah jelas. Terima kasih. Tinggal implementasinya. Do you want to leave this meeting? Kalau nanti mau discuss lebih lanjut bisa ya. Rate-nya saya dalam itu kok dalam. Boleh. Kemarin ada apa Pak? Bayar seru juga tuh ngeliatin di screen itu. Bayarnya saham nambah terus. Ya. Oke. Mbak Seli, jadinya kayaknya. Halo. Kucek-kucek mata. Mbak Seli. Sebaiknya singkat saja. Oh iya. Sudah selesai. Ya, kapan-kapan main ke Bontang. Siap. Ya, sama. Ya, sama. Yuk. Oke, Pak.